pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, materi bahasa Indonesia yang akan Ibu berikan yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk ke pengertian, silahkan simak video berikut. Wayang. Tentu saja kita semua sudah akrab dengan tradisi Indonesia yang satu ini. Dalam bahasa Jawa, istilah wayang diartikan sebagai bayang, mengacu pada sebuah teater tuturan yang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya dan diiringi oleh musik gamelan. Kata wayang juga sering mengacu pada boneka wayang itu sendiri. Boneka ini dikendalikan dan disuarakan oleh dalang dalam pertunjukan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Sebagian besar pertunjukan didasarkan pada dua cerita epik dari India, Mahabharata dan Ramayana. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang cenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dengan ide-ide Buddhis, Islam, serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Di Indonesia ada beragam jenis wayang. Wayang hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan medium. Namun ada 5 jenis wayang yang paling populer yang akan saya sebutkan. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber tertua dapat ditemukan di Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Selain dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, wayang beber juga menggunakan kisah-kisah dari cerita rakyat, seperti kisah asmara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang kulit seringkali menggabungkan cerita-cerita Hindu dengan Buddha dan Islam. Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Kata klitik berasal dari suara kayu yang bersentuhan di saat wayang digerakkan, atau saat adegan perkelahian. Kisah-kisah yang digunakan dalam drama wayang ini berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur, seperti Kerajaan Jenggala, Kediri, dan Majapahit. Cerita yang paling populer adalah tentang Damar Wulan. Cerita ini dipenuhi dengan kisah perseturan asmara dan sangat digemari oleh publik. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek, yaitu wayang golek papak cepak dan wayang golek purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek purwa. Kisah-kisah yang digunakan sering mengacu pada tradisi Jawa dan Islam, seperti kisah Pangeran Panji, Darmawulan, dan Amir Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Semaradahana. Awalnya, wayang orang dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian populer. Nah, sekarang kalian tentu sudah tahu mengenai jenis-jenis wayang. Karena dengan menonton video tersebut, sebenarnya secara tidak langsung kalian telah melakukan pengamatan atau observasi. Ya, lalu apa sih yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Ya, teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan dari hasil pengamatan dan fakta yang ada. Di slide ini, mungkin jika ada pertanyaan, Bu, apa saja sih yang bisa saya amati? Jawabannya adalah banyak sekali. Kalian bisa mengamati benda, tumbuhan, hewan, alam, atau lingkungan. Di situ, Ibu sudah menampilkan sebuah gambar yang menggambarkan tumpukan sampah. Kalian bisa amati ada sampah apa saja di sampah tersebut, jenis sampah apa saja, makhluk hidup apa saja yang ada di sampah, dan banyak lagi yang bisa kalian amati dari gambar-gambar di gambar tersebut. Lanjut, slide ini
menampilkan tentang tujuan teks laporan hasil observasi, di mana di situ dituliskan jika tujuan teks laporan hasil observasi adalah menyampaikan informasi tentang objek sesuai fakta dan data yang diperoleh melalui pengamatan penulis tersebut. Slide selanjutnya, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setelah kita membahas tentang tujuan, pengertian, ada ciri-ciri dari LHO. Yang pertama, bersifat objektif. Artinya, penulis tidak dibenarkan jika dalam menulis membenarkan salah satu pihak atau pihak tertentu. Penulis hanya diperbolehkan menulis sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian ada universal, di mana hasil lembar hasil observasi harus bersifat umum. Kemudian ditulis berdasarkan fakta. Ya, harus sesuai fakta, tidak boleh berimajinasi atau mengarang. Dan terlebih harus spesifik, artinya penulis harus memberi gambaran yang jelas. Seterusnya, di LHO juga ada struktur teksnya. Terdiri dari 2 struktur utama. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, ada aspek yang dilaporkan. Kemudian pernyataan umum itu sama dengan definisi umum, di mana berisi tentang pembuka atau pengantar mengenai suatu hal. Misal kalian akan membahas mengenai narkoba, maka definisi narkoba yang akan ditulis pada paragraf pertama. Kemudian ada aspek yang dilaporkan, itu meliputi 1. Definisi bagian dan definisi manfaat. Dalam definisi bagian ini, penulis harus menjelaskan lebih rinci mengenai jenis-jenis narkoba. Misalnya, sedangkan dalam definisi manfaat, jika menulis mengamati sebuah jeruk, maka harus disebutkan manfaat yang dihasilkan jika memakan jeruk. Di slide ini, Ibu menampilkan salah satu contoh teks lembar hasil observasi mengenai jeruk nipis, di mana di sini pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang jeruk nipis adalah tumbuhan perdu dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada paragraf kedua, ketiga, keempat yang bisa kalian baca sendiri apa isinya. Setelah kalian membaca contoh LHO tadi, kalian cari pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Nih, Ibu udah bikin tabel. Nah, kemudian Ibu juga memberi kalian contoh lagi, di mana di sini ada hasil pengamatan tentang narkoba menyerang generasi bangsa. Kalian cari juga nih pernyataan umum dari teks tersebut, kemudian aspek yang dilaporkannya, kemudian nanti dibikin tabel seperti slide sebelumnya. Di kertas lembar boleh, di buku catatan boleh, nanti kumpulkan ke Ibu kalau sudah selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Silakan dibaca baik-baik, di skip dulu videonya, dan jangan lupa di-share jika ada teman yang tidak mampu untuk buka YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.